Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Di sebuah majelis ilmu di Baghdad, Abu Nawas tengah menyimak seorang ulama terkenal yang terkenal dengan kearifannya namun juga sikapnya yang terlalu serius dan kaku. Ulama tersebut sedang menguraikan tentang pentingnya menjalankan ibadah dengan ketat, mengikuti aturan dan larangan dengan sangat detail, hingga ke hal-hal kecil yang bagi kebanyakan orang terasa memberatkan. Setiap kali ulama itu menekankan suatu aturan, dia akan merujuk pada kitab-kitab kuno dan berbagai kisah para nabi, membandingkan situasi saat ini dengan masa lalu. Pendekatannya yang sangat literal dan kurang fleksibel ini membuat Abu Nawas merasa gatal untuk memberikan pelajaran. Ketika sesi tanya jawab dimulai, Abu Nawas mengangkat tangan. Dengan ekspresi serius dia bertanya, "Wahai ulama terhormat, saya sangat terkesan dengan penjelasan Anda. Namun, saya memiliki satu pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran saya." Ulama itu merasa bangga, mempersilahkan Abu Nawas untuk bertanya. "Jika seseorang berpuasa dan tanpa sengaja menelan seekor nyamuk saat berbicara, apakah puasanya batal?" tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Ulama itu tertegun, terdiam beberapa saat, mencoba mencari jawaban dari kitab-kitab yang telah ia pelajari. Semua hadirin menunggu dengan penuh antusias. Setelah beberapa saat yang canggung, ulama itu menjawab, "Menurut saya tidak, karena itu tidak disengaja, dan nyamuk sangat kecil." Abu Nawas tersenyum, kemudian berkata, "Saya lega mendengarnya. Tapi bagaimana jika nyamuk itu menelan seekor gajah sebelum saya menelannya? Apakah puasanya masih sah?" Riuh tawa mulai pecah di seluruh ruangan. Ulama itu, meski awalnya kesal, tak bisa menahan senyum melihat kecerdikan Abu Nawas. Dari situ, ia belajar bahwa terlalu banyak kaku dalam memahami agama bisa membuat seseorang kehilangan esensi sebenarnya, yaitu kebijaksanaan dan kemudahan. Abu Nawas dengan cara yang cerdas dan lucu berhasil menyampaikan pesan penting tentang fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam beragama, membuat hari itu tidak hanya menjadi sesi ilmu yang berat, tapi juga pengingat bahwa kecerdasan dan humor bisa menjadi cara yang indah untuk memahami kehidupan. Rahimakumullah. Pada suatu siang yang terik di kota Baghdad, ketika angin sejuk hanya sebatas harapan dan debu menari-nari di atas jalan, tampaklah seorang lelaki berjubah yang berjalan tanpa alas kaki di tengah keramaian pasar. Rambutnya kusut, janggutnya panjang tak terurus, dan tatapan matanya kosong menatap langit. Mulutnya sesekali terkekeh, lalu tiba-tiba membentak, seakan berbicara dengan makhluk tak kasat mata. "Diam kau, jin gazab, jangan ganggu aku!" bentaknya sembari melempar sebutir kurma ke udara. Para pedagang dan pengunjung pasar yang melihat hanya menggelengkan kepala. "Ya ampun, orang gila itu datang lagi," ujar salah satu pedagang daging. "Kemarin, dia mengaku sedang berunding dengan malaikat maut," timpal yang lain seraya tertawa. Namun dari kejauhan, tampak seseorang yang justru memperhatikan lelaki itu dengan sungguh-sungguh. Dialah Abu Nawas, pujangga ulung dan cendekiawan terkenal, yang biasa duduk di majelis raja dan berdiskusi dengan para ulama besar. Abu Nawas tidak tertawa seperti yang lainnya. Wajahnya justru tampak penasaran. Sore harinya, ketika orang-orang mulai meninggalkan pasar, Abu Nawas menghampiri lelaki itu yang kini tengah duduk bersila di bawah pohon kurma. Menatap matahari tenggelam sembari tersenyum. "Assalamualaikum wahai tuan yang mulia," sapa Abu Nawas dengan ta'zim. Orang itu mendongak perlahan.
"Mengapa engkau menyapaku seolah aku seorang alim?" Tanyanya dengan heran. "Sebab kegilaan kadang hanya tirai bagi kebijaksanaan yang tidak dimengerti manusia," jawab Abu Nawas tenang. Orang itu tertawa keras. "Sudah lama tak ada yang menyapaku dengan adab seperti itu. Namamu siapa?" "Namaku Abu Nawas, hamba Allah yang selalu bodoh di hadapan orang-orang gila yang waras." Mendengar itu, si lelaki pun terdiam. Lalu ia menepuk tanah di sampingnya. "Duduklah, maka akan kuberitahukan kepadamu tentang 3 hal yang bahkan para ulama belum tentu mampu menanggungnya." Abu Nawas pun duduk. Senja menyelimuti pasar Baghdad. Tapi bagi 2 insan itu, hari baru saja dimulai. Di bawah pohon kurma yang sunyi, hanya angin sore dan desir dedaunan yang menjadi saksi 2 insan saling berbagi hikmah. Seorang cendekiawan termasyhur dan seorang lelaki yang dicap gila oleh masyarakat Baghdad. Setelah Abu Nawas duduk bersila, lelaki itu menatap langit, lalu menoleh perlahan memperhatikan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "orang-orang menyebutku gila. Tapi sungguh, yang paling gila adalah mereka yang mengira dunia ini adalah tempat tinggal." Abu Nawas tertegun. Kata-kata itu sederhana, tapi menghujam. Lelaki itu melanjutkan, "Kau datang padaku untuk belajar, bukan? Maka akan kuberi 3 rahasia. Tapi syaratnya 1, jangan bangga bila kau memahaminya, dan jangan marah bila kau tidak memahaminya." Abu Nawas pun mengangguk. "Hamba terima syarat itu." "Rahasia pertama," ucap lelaki itu pelan, "jangan pernah berbicara dengan orang yang mencintai pendapatnya sendiri, karena ia tidak mendengar selain suaranya." Abu Nawas terdiam. Ia teringat pada perdebatan-perdebatan panjang di istana, di mana banyak ulama saling menyela dan mempertahankan pendapat bukan mencari kebenaran. "Rahasia kedua," lanjut sang lelaki, "jangan kejar dunia, karena dunia hanya akan memelukmu saat kau mati, dan itu pun hanya sebatas tanah." Raut muka Abu Nawas mulai berubah. Ia bukan orang yang tergila-gila harta, tapi ia tahu godaan dunia tak pernah berhenti menggoda, bahkan kepada seorang ulama sekalipun. Rahasia ketiga, fisik lelaki itu nyaris tak terdengar. "Carilah Tuhanmu, bukan karena kau ingin surga, tapi karena kau rindu kepadanya." Air mata Abu Nawas menetes perlahan. Ia tak sanggup membalas. Ia merasa dirinya bukan sedang duduk bersama orang gila, melainkan seorang wali yang menyamar dalam kegilaan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara teriakan para penjaga pasar. "Lihat, itu Abu Nawas. Abu Nawas duduk bersama orang gila." Beberapa pedagang mulai menunjuk-nunjuk dan tertawa lalu berkata, "Lihatlah, pujangga istana itu. Ia kini belajar dari si Sinting." Namun, Abu Nawas tak bangkit. Ia tetap duduk tenang di samping lelaki itu. Dan lelaki itu tertawa bukan karena gembira, melainkan karena ia tahu yang benar kadang harus dicemooh agar berharga. Sahabat Ahzul rahimakumullah, mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun, ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri tercintanya hanya karena sebuah mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah berwarna putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus
harus diusir dari negeri ini, sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hatinya. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu, seperti dinginnya jumharir, sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir, apakah dengan akal ia harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda Raja? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas lagi. Abu Nawas kembali ke istana Baginda dengan cara yang tidak termasuk larangan Baginda Raja. Setelah segala sesuatu yang dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai, melainkan bergelayut di bawah perut keledai. Sobat Azul rahimakumullah, cerdik dan cerdas, satu gambaran sang wali sufi Abu Nawas dalam menjawab semua persoalan yang ada. Kecerdikan Abu Nawas selalu bisa melepaskan dirinya dari berbagai jebakan yang dibuat oleh Raja Harun al-Rashid pada sang wali sufi ini. Satu kisah diceritakan, tidak seperti biasanya. Hari itu, Baginda Raja Harun al-Rashid tiba-tiba menyamar menjadi rakyat biasa. Raja Harun al-Rashid ingin mengetahui kondisi rakyatnya yang sebenarnya, bukan hanya dari laporan para menterinya saja. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Ketika Baginda tiba di sebuah perkampungan, ia melihat beberapa orang berkumpul di suatu tempat. Setelah Baginda mendekat, ternyata ada seorang ulama sedang menyampaikan kajian tentang alam barzah.
Dan tak lama kemudian, ada seorang yang datang dan ikut duduk bersama jamaah. Orang itu lantas bertanya kepada sang ulama, "Wahai Syekh, saya pernah ke makam orang kafir dan mengintip kuburnya. Tapi saya tidak mendengar teriakan-teriakan ataupun melihat penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Lalu bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat mata?" Tanya salah satu jamaah yang datang. Dengan tersenyum, ulama itu pun menjawab, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Kamu pernah duduk di samping temanmu yang sedang tidur, bukan? Kadangkala temanmu saat itu dalam tidurnya sedang bermimpi digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Temanmu juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan berteriak dan lari sekencang-kencangnya. Sedangkan kamu yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialami temanmu dalam mimpinya sedang dikelilingi ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata melihatnya, mungkinkah untuk bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Ucap sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu, sehingga memutuskan untuk mengikuti pengajian sampai selesai. Kini ulama itu melanjutkan kajiannya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia berbagai macam kenikmatan, termasuk adanya bermacam-macam perhiasan yang keindahannya tidak ada duanya. Salah satu perhiasan yang paling indah adalah mahkota surga yang terbuat dari cahaya. Semua perhiasan di surga tak ada yang bisa menandingi keindahannya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Begitu pengajian selesai, Baginda Raja memilih untuk kembali ke istana. Setelah sehari berlalu, Baginda masih terkesan dengan ceramah sang ulama tempo hari. Apalagi sewaktu membahas tentang mahkota surga. Betapa sangat beruntung orang yang bisa mendapatkannya, ujar Baginda dalam hatinya. Saat sedang asyik membayangkan mahkota surga, tiba-tiba terlintas di benak Baginda sosok Abu Nawas. Nah, ini dia kesempatan baik untuk menguji kecerdikan Abu Nawas, ucap Baginda. "Prajurit, segera perintahkan Abu Nawas untuk secepatnya datang kemari," perintah Raja Harun al-Rasyid. Beberapa orang prajurit dengan sigap langsung pergi menuju ke rumah Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung mengajaknya duduk di sampingnya. "Begini Abu Nawas, kemarin saya mendengar ceramah seorang ulama tentang alam barzah. Ia juga bercerita tentang keindahan surga dan segala perhiasannya. Yang paling menyita perhatianku adalah mahkota surga yang terbuat dari cahaya," ucap sang Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, pasti akan ada perintah yang aneh-aneh lagi dari Baginda Raja. Dan ternyata dugaan Abu Nawas benar adanya. Ia disuruh pergi ke surga mengambilkan mahkota untuk Baginda. "Apakah engkau sanggup Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Saya sanggup Baginda yang mulia, tapi ada syaratnya," ucap Abu Nawas. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Saya minta Baginda menyediakan pintunya supaya saya bisa masuk ke dalam surga," ucap Abu Nawas. "Pintu apa itu Abu Nawas?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat Baginda yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Pintu alam akhirat yaitu kiamat Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. "Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah rahim ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda Raja masih tetap menghendaki saya mengambilkan mahkota di surga, maka Paduka harus membuat dunia menjadi kiamat terlebih dahulu," ucap Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?"
Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Baginda hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri dan pergi dari hadapan sang Baginda Raja. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas didatangi seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena mengaku sudah lama tidak makan. Namun Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan pengemis itu. Dia malah mengajukan beberapa pertanyaan. Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak punya pekerjaan? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja. Jawab pengemis itu. Apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas lagi. Asalkan halal, saya mau Tuan. Jawab kembali si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yaitu Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja mencabut rumput. Ternyata pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya telah selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia meminta pengemis itu memisahkan 1 ember kurma menjadi 3 bagian. Kurma yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara kurma yang baik dan kurma yang buruk. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangatlah rajin dan terampil mencabut rumput di ladangnya, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius. Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam, dia aku suruh memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana melihatnya. Tentu sudah selesai pekerjaan itu, kata Abu Wardah. Tidak lama kemudian, keduanya sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaan yang mudah itu? Tanya Abu Wardah. Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan mana kurma yang jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya oleh Tuan. Jawab sang pengemis. Sungguh, itu tidak terpikirkan olehku, ucap Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena hanya bisa memberikan tugas tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu hari Abu Nawas menemukan sekantong emas. Lalu suatu ketika, negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Ini tentu saja kondisi yang sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya dan tiba-tiba menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah.
Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi, dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta. Maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu. Wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya saudagar kaya itu. 1/10-nya, Tuan. Jawab Abu Nawas. Aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap saudagar kaya itu. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini, kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup, kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah dia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali. Ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Hai Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang itu. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar saja. Karena beberapa hari ini, keluarga saya belum makan, Tuan. Jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Ya benar, jawab saudagar kaya itu. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba ia berhenti dan berkata, Wahai orang tua,
Aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini. Lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini, Tuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu. Terang saudagar tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Sobat Ahsu rahimakumullah. Suatu hari, Baginda Raja sedang termenung di istananya. Ia baru saja membeli seekor gajah yang sangat besar dan gagah dari negeri seberang. Gajah itu menjadi kebanggaan Baginda Raja. Namun, ada satu hal yang sangat mengganjal pikirannya. Ia ingin tahu berapa berat persisnya gajah tersebut. Baginda Raja kemudian memanggil para menteri, ilmuwan, dan ahli-ahli terbaik di kerajaannya. Aku ingin tahu berapa berat gajah ini, titah Baginda Raja. Siapa di antara kalian yang bisa menimbangnya? Para ahli mulai berpikir keras. Bagaimana mungkin menimbang gajah sebesar itu? Tidak ada timbangan yang cukup besar di seluruh negeri yang dapat digunakan untuk menimbang gajah. Mereka mengusulkan berbagai metode rumit, mulai dari memotong gajah menjadi beberapa bagian, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Baginda Raja, hingga membangun timbangan raksasa yang butuh waktu berbulan-bulan. Baginda Raja mulai putus asa. Akhirnya, salah seorang menteri menyarankan, "Ampun tuanku, kenapa tidak memanggil Abu Nawas saja? Mungkin hanya Abu Nawas yang bisa memecahkan masalah ini." Kemudian Baginda Raja memerintahkan 2 pengawalnya untuk segera memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku ingin engkau menimbang berat gajahku ini. Bisakah engkau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum simpul. Ia melihat seekor gajah yang berdiri tenang di halaman istana, kemudian mengamati kolam besar yang ada di dekatnya. "Tentu tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Hamba bisa menimbang berat gajah ini, tetapi hamba butuh beberapa hal dan bantuan dari warga." Mendengar itu, Baginda Raja menjadi penasaran. "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" "Hamba butuh sebuah perahu besar yang bisa mengapung di kolam itu, beberapa buah batu, dan banyak warga yang membantu," pinta Abu Nawas. Keesokan harinya, semua yang diminta Abu Nawas telah tersedia. Perahu besar mengapung di kolam, dan banyak warga berkumpul ingin menyaksikan kecerdikan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memerintahkan para pelayan istana untuk menggiring gajah masuk ke dalam perahu. Begitu gajah naik, perahu itu pun tenggelam lebih dalam ke dalam air. Abu Nawas dengan sigap membuat tanda di lambung perahu tepat di permukaan air. Setelah itu, ia memerintahkan gajah itu untuk turun dari perahu. Perahu kembali terangkat sedikit dan mengapung seperti semula. Langkah selanjutnya, Abu Nawas meminta warga untuk mulai memuat batu-batu besar ke dalam perahu satu persatu.
Mereka terus memasukkan batu-batu besar itu sampai lambung perahu kembali tenggelam hingga mencapai tanda yang sudah dibuat Abu Nawas sebelumnya. Dan ketika tanda itu sudah sejajar dengan permukaan air, Abu Nawas menghentikan mereka. Cukup, sudah, seru Abu Nawas. Sekarang, timbanglah semua batu yang ada di perahu ini. Para menteri dan ilmuwan yang awalnya kebingungan, kini mulai mengerti maksud Abu Nawas. Mereka menimbang semua batu yang terkumpul di dalam perahu. Setelah beberapa waktu, mereka mendapatkan total berat semua batu tersebut. Tuan Raja, lapor Abu Nawas, berat gajah ini adalah sama dengan berat semua batu ini. Baginda Raja dan semua yang hadir dibuat terpukau. Ide Abu Nawas sangat sederhana. Berat gajah yang sama dengan berat air yang dipindahkan oleh perahu saat gajah berada di dalamnya. Dan berat air itu sama dengan berat batu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian yang sama. Baginda Raja sangat senang dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas kecerdikan dan akalnya yang luar biasa. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai orang yang mampu memecahkan masalah tersulit sekalipun dengan cara yang paling tidak terduga. Sobat Ahzul rahimakumullah. Karena tidak ada yang harus dikerjakan di rumah, Abu Nawas keluar untuk mencari angin. Ia pergi untuk jalan-jalan. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib," jawab kawan Abu Nawas tersebut. "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" tanya Abu Nawas lagi. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jawab kawan Abu Nawas. Abu Nawas makin tertarik. Ia tak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton yang mencoba untuk maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tetapi usaha mereka sangat sia-sia. Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang berbelalai itu, Abu Nawas bertanya kepada sang gajah, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Gajah menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap saja menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mengancam. Akhirnya, gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marahnya pemilik gajah itu, hingga memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepala. Pada hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya untuk mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat gajahnya apabila sampai dia terpancing. Penonton mengangguk-angguk, terutama Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinanti telah tiba. Kini para penonton ingin mencoba. Harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa gajah itu untuk menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju lagi dan mengulang pertanyaan yang sama.
"Tahukah engkau siapa aku ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. Gajah itu mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam. "Tahukah engkau apa gunanya balsam ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsam ini?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu mengangguk lagi. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja, gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai agak panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini aku habiskan untuk menggosok selangkanganmu?" ancam Abu Nawas. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya, sehingga terpaksa gajah itu menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya mampu memenangkan sayembara itu. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas mendengar bahwa Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya dirinya. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas begitu geram. Tetapi ia tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Dia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa memengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasihat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasihat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana saja. Gerutu Abu Jahal dalam hatinya. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu, apa keahliannya? Cuma melucu saja," tutur Abu Jahal.
Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur, ujar Baginda Raja. Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya? Tanya Abu Jahal. Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan Menteri Istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasihat istana, jawab Baginda Raja. Tapi hamba lebih berpengalaman, Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hamba lah yang lebih pantas menjadi penasihat istana, ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasihat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasihat istana. Jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasihat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar. Perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang, pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar. Kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Dia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hatinya. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut yang rasanya tawar," ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasihat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar lagi ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar itu? Antarkan aku ke
ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana, titah Baginda Raja. Seketika, wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari jabatanmu sebagai menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Ayo Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku. Dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan seorang pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar. Terang Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas. Itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana. Cerdik dan juga jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Sobat Azul rahimakumullah. Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rashid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak, jawab Abu Nawas. Maksudnya bagaimana? Khalifah kembali bertanya. Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan bagi rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal, Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. Abu Nawas, cobalah ke inti masalahnya. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma karena tidak bisa dimakan, kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rashid hanya terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu yang tak masuk akal. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu apa
hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun al-Rashid sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama yang besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal Paduka. Masa di depan istana semakin membeludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab.